Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang Al-Fakir hormati dan Al-Fakir ta'zimi seluruh para habaib, para tokoh masyarakat, para kiai, para sesepuh yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau semua, dan seluruh muslimin wal muslimat yang hadir di acara Maulid Nabi yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Sebenarnya Al-Fakir tidak pantas mengucapkan apa-apa di sini, tadi sudah disampaikan oleh para habaib, sudah lengkap itu saya bingung mau ngomong apa ini. Jadi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernahkah kita berpikir kenapa sih Nabi Muhammad itu kok tidak lahir di bulan Ramadan? Anapa Nabi neke minta lahir bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan gak dintoh bulan dimana Allah menurunkan Al-Quran. Anapa Rasulullah gak dintoh tidak lahir di hari Jumat, padahal hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Nah, ini akan kita kupas tuntas ya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki punya kitab yang bernama Al-I'lam bi Fatawa A'immatil Islam haula maulidihi alaihi salatu wassalam. Dijelaskan kenapa Nabi Muhammad kok tidak lahir di bulan Ramadan, padahal di bulan Ramadan bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Khairum min alfi syahr, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir di hari Jumat, padahal hari Jumat hari yang paling baik, bahkan umat Islam diwajibkan sholat Jumat. Nabi Muhammad itu lahir di bulan Senin. Senin itu dalam bahasa Arab artinya Itsnain, dua. Itsnain artinya dua, Senin. Allah itu adalah Ahad. Allah itu Esa, satu. Ahad, Itsnain. Minggu, Senin. Allah Muhammad, maka tidak ada hijab antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu lahir di bulan Rabiul Awal. Rabi' itu artinya musim semi, musim di mana Allah tumbuhkan buah-buahan, musim di mana Allah tumbuhkan sayuran, musim di mana kita bisa makan dari beras dan jagung, dan bahwa Allah menciptakan pepohonan di bumi ini diciptakan di hari Senin. Makanya istilah Rabi', musim semi, adalah afdolul fusul, musim yang paling utama. Maka ketika kita bisa makan, bisa menambah energi dengan makan tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah di bulan Rabiul Awal hari Senin, maka seperti itulah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita keimanan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Begitulah jawaban Sayyid Muhammad di dalam kitabnya Al-I'lam. Makanya beliau tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Nah, Nabi Muhammad itu Pak, Bu, bermanfaat kepada kita jauh sebelum beliau dilahirkan. Jauh sebelum Nabi Muhammad diciptakan, manfaatnya sudah kita rasakan. Orang pertama kali yang merasakan manfaat akan adanya Nabi Muhammad siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dimin Nabi Adam ketika makan buah khuldi, meminta maaf kepada Allah atas kekhilafannya. Lalu beliau menyebutkan bihaqqi Muhammad lima ghafartali, ya Allah, dengan derajat Nabi Muhammad
ampuni kekhilafanku. Itu Nabi Muhammad jauh sebelum diciptakan. Maka apa kata Allah? Wahai Adam, dari mana kamu tahu Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Maka Nabi Adam mengatakan, fa inni ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, aku melihat di tiang-tiang arsy, semuanya tiang aneh-aneh. Tersemuanya di arsy itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kata Nabi Adam, aku yakin tidaklah nama itu disandingkan dengan namamu ya Allah, kecuali nama itu pasti spesial menurut engkau. Nabi Muhammad menyebutkan Nabi Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lahir Nabi Muhammad sudah bermanfaat kepada umat manusia. Nabi Muhammad baru lahir, kalau kita baca Maulid Tibai itu Pak ya, fahtazzal arsyu torobaw wastibysyara, arsh berguncang, wasdadal kursiyyu haibataw wa waqara, sehingga sanah Allah tenang, wamtala'atis samawatu anwaro, langit terang benderang. Itu menceritakan tentang detik-detik Nabi Muhammad dilahirkan. Walam tazal ummuhu tara'an wa ammin fahrihi wa fadli, kan begitu. Ketika ibu Nabi Muhammad Sayyidah Aminah, beliau mengandung Nabi Muhammad, banyak keistimewaan yang datang kepada beliau. Jadi kalau ada kiai mengatakan Nabi Muhammad lahirnya biasa-biasa saja, ada kiai mengatakan lahirnya Nabi Muhammad rembes, meroan, jandreng kanto, karena noro embah, maka itu jelas itu perkataan bohong. Kenapa? Semua ulama menarasikan lahirnya Nabi Muhammad penuh dengan keistimewaan. Bahkan dengan lahirnya Rasulullah, Raja Abraha di dalam surah Al-Fil ditumpaskan oleh Allah, dibinasakan dengan datangnya burung ababil. Lahirnya Nabi Muhammad dapat memadamkan api di daerah Persia. Tahu Persia Pak? Tanggul de bere Pak. Himalaya lekas ki kan sobung se ondeng ya kan toh. Api di Persia itu tidak pernah padam ribuan tahun. Rasulullah lahir padam Pak. Api itu adalah api yang disembah oleh umat Majusi di kala itu. Nabi Muhammad lahir, Allah utus beliau, diturunkan Al-Quran. Jin dulu, jin itu Pak, jin nekah, timin, kalau ingin tahu kabar-kabar apa yang akan datang, mereka itu mendengarkan nguping lewat langit. Jadi di langit dulu itu permusyawarohan, bede malaikat ini kebiasaan musyawaroh, apa yang akan dikerjakan sampai tahun depan. Itu jin itu ngopeng. Ketika Nabi Muhammad diutus, ketika Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, dilahirkan di dunia, jin sudah tidak bisa naik ke atas langit lagi untuk mendengarkan apa-apa yang akan terjadi. Dan itu tertulis di dalam Al-Quran surah Jin ayat 8 dan ayat 9. Wa inna lamasnas samaa fawajadnaha. Ketika jin itu sudah mulai mencoba naik ke langit, mereka temukan di langit itu banyak apa? Banyak syuhuba, panah-panah yang terbuat dari api. Jadi kalau kita mungkin dulu ketika kecil melihat ada bintang jatuh, itu bukan bintang jatuh, itu jin dilempar oleh panah api. Ketika jin itu ingin mendengarkan kabar di langit, dilempar oleh panah api oleh para malaikat. Sejak adanya Rasulullah, itu sudah tidak bisa dilakukan oleh jin. Itu tertulis dalam surah Al-Jin ayat 8 dan ayat 9. Nah, ketika Rasulullah lahir, sudah memberikan manfaat kepada ibunya yang bernama Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah itu seorang perempuan yang menyusui Rasulullah. Dulu di Mekah, kalau ada anak-anak kecil lalu disusui, maka yang menyusui dapat gaji Pak.
Nah, suatu saat Sayyidah Halimah jauh-jauh ke Mekah dengan suaminya, ingin mencari anak yang akan dia susui untuk mencari gaji. Ebejer timin, monyoso enak-anak ini kayak ebejer oleh bejeren. Nah, berhubung ketika Sayyidah Halimah nyampe ke Mekah, ternyata anak-anak kecil ini pun sobung, kare situng kare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suaminya Sayyidah Halimah ini gak setuju. Baan mon nyosoin Nabi Muhammad nih bentak oleh bejeran. Muhammad nih yatim, ada babaan. Percuma rugi mon ngerawat Muhammad nih. Nah, tapi dengan ketulusan Sayyidah Halimah, dengan keikhlasan Sayyidah Halimah, beliau mau merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak mendapatkan gaji, meskipun tidak mendapatkan bayaran. Ketika dibuka wajah Rasulullah, cahayanya seperti rembulan. Sebab merawat Rasulullah, hewan yang dibawa sebagai tunggangan oleh Sayyidah Halimah yang awalnya kurus, langsung Allah jadikan sehat. Semua hewan ternak Sayyidah Halimah yang awalnya kurus, tidak laku mungkin kalau dijual, Allah sehatkan dan Allah gemukkan. Air susu dalam diri Sayyidah Halimah Allah deraskan bagaikan sumber, sebab barokah merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu sudah sejak kecil sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, Pak. Beliau itu kalau disusui sama Sayyidah Halimah selalu di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan beliau tidak mau, karena di sebelah kanan punya saudaranya, anaknya Sayyidah Halimah sendiri. Jadi Nabi Muhammad kalau disusui sebelah kanan tidak mau, maunya yang sebelah kiri. Itu tanda Nabi Muhammad sudah bisa membedakan antara hak dan batil ketika beliau masih bayi. Jadi kalau ada orang kiai yang bilang Nabi Muhammad kalau kecil nyolong jambu, Pak, Muhammad itu mungkin kini paling membedai tanggul, paling lagi cowok jambu, carpak itu, Pak. Carpak itu. Karena Nabi Muhammad sejak kecil sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita kan nyusunya ben seroben, Pak. Tak kiri, tak kanan, tak ada, tak budi kan seberang kalau kita kan gitu. Ini Nabi Muhammad beda gitu loh. Jadi sejak kecil beliau tuh sudah memiliki keistimewaan. Jadi sejak kecil sudah memberikan manfaat, sebelum lahir pun sudah memberikan manfaat kepada Nabi Adam alaihis salam. Apalagi ketika beliau sudah besar. Nabi Muhammad kadintoh beberapa kali didatangkan anak bayi. Anak bayi ini kan tak bisa omong kan. Menabi omong bi Nabi Muhammad langsung bisa jawab. Suatu saat ada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Nabi Muhammad kadintoh datengin bayi, laki bayi, lalu Nabi Muhammad berkata kepada bayi itu, "Man ana?" Bayi itu langsung menjawab, "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, itu keren Nabi Muhammad. Bahkan dulu ada salah satu sahabat yang bernama Bashir bin Akrobah. Bashir ini ketika kecil beliau itu ngomongnya itu gak lancar, kaku. Kalau ngomong itu kaku. Akhirnya oleh Nabi fanafathan nabiyyu fi fiyya. Copai bi Nabi, Pak. Colokan apa mun bahasa Madura colok nih, tak saya aja nih. Lesan lagi mau colon sahabat colon kule tampar di malaikat nih. Lisannya sahabat Bashir bin Akrobah setelah diludahi oleh Rasulullah langsung lafadznya fasih ketika itu. Nabi Muhammad, Pak. Mau kalau bempian coba makai santri tibi lah, Pak. Mau santri tibi coba bempian buih nih, Pak, langsung. Nih Nabi Muhammad. Keren gitu loh. Bahkan ketika beliau wafat, ketika Nabi Muhammad wafat, masih bermanfaat kepada kita. Dulu ada sahabat bernama sahabat Bilal, datang ke makam Rasulullah. Makam berarti Rasulullah pun wafat kadinto. Ya Rasulullah, inna ummatakum qad halak. Ya Rasulullah, umatmu rusak sekarang ya Rasulullah. Para 2 tahun tak turun ojen. Dek remes sekarang laku nek ojen ya Rasulullah. Langsung malamnya ada sahabat yang bermimpi bertemu Nabi, disuruh untuk melobangi makam Rasulullah, akhirnya langsung turun hujan.
Nabi Muhammad sudah wafat masih memberi manfaat kepada kita. Makanya semoga kita dapat manfaat Nabi Muhammad juga pada siang hari ini. Yang kita harapkan di sini kan syafaat kan. Syafaat maksudnya itu kan nanti ketika kita di akhirat ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Kita jangan berpikir bagaimana cara masuk surga tanpa hisab. Jangan Pak. Tak potongan Pak. Ku lebih impian tak usah mikir derma carana tak masuk neraka langsung masuk surga, tak bisa. Ku lebih impian nih kan sodakoh pas-pasan, bejeng lah telat, jamaah harang jarang, sedekah pas-pasan juga, ibadah abirit sobung seistiqomah. Pas ku lebih impian minta masuk surga tanpa hisab, tak bisa. Tak usah mikir neka jauh gelu. Saya pikirin ku lebih impian semangkin. Neka kenapa? Situng derma sekiran tak abid-abid neraka neka. Derma sekiran tak abid-abid neraka. Neka sih kudu pikir. Mon ku lebih impian masuk surga tanpa melewati neraka, tanpa masuk neraka mustahil Pak. Ku lebih impian neka tak potongan sekali Pak gitu. Tak potongan ten gitu. Bunare rasanan melolola aku nanti ki. Khususnya ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik. Biasanya kalau sudah ngumpul arisan ibu-ibu, sekali tarik nafas langsung 2 desa keneng gibahin kepi ini kan. Nah itu jangan ibu-ibu ya, jangan. Jadi kalau kita mau berpikir nanti di akhirat semoga kita langsung masuk surga ada usaha neraka, aduh tak bisa kan Pak. Umat Nabi yang langsung masuk surga itu cuma 70.000 Pak. Kita tak masuk sekalian ya kan. Andaikan satu orang membawa 70.000 umat, pakhun tak potongan kita Pak gitu. Tak bisa kan. Kalau kita di dunia tidak bisa menjadi orang yang spesial, orang yang VIP, jangan pernah harap di akhirat Anda akan menjadi VIP menurut Allah. Kalau di dunia Anda tidak dekat dengan orang-orang yang VIP bagi Allah, jangan harap di akhirat Anda akan digolongkan dengan golongan orang-orang yang VIP. Kalau di dunia kita malas mendekat kepada orang-orang yang spesial, jangan harap di akhirat Anda ngemis-ngemis mau minta bareng masuk surga bersama orang-orang yang spesial. Tidak bisa. Tidak bisa Pak. Di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, di awal bab Kitabul Ilmi, itu sudah diterangkan surganya ulama dengan surganya kita itu jaraknya 700 tingkatan, beda Pak. Setiap satu tingkatan menuju tingkatan berikutnya, andaikan kita berjalan jauhnya itu sampai 500 tahun. Itu jaraknya surga ulama dengan surga. Kalau di dunia kita tidak dekat dengan para ulama, jangan pernah harap di akhirat Anda akan digolongkan masuk surga bersama para ulama. Tak bisa. Tak bisa. Makanya di sini sekarang saya kasih cara, sekarang neraka ini kata abid-abid Pak. Beda cara Pak. Jadi malaikat ini kah di kalkulator juga. Kedua rumus. Orang yang tidak lama-lama di neraka itu ada caranya. Ini saya kasih tahu ke jenengan tapi ini rahasia Pak ya. Caranya, satu-satunya cara agar kita tidak lama-lama di neraka itu apa Pak? Caranya cuma satu. Harus akrab dekat dengan orang-orang soleh, itu aja. Satu orang alim bisa mengangkat 70 orang masuk ke surga. Satu orang alim. Bayangkan kalau Anda bisa kenal 100 orang alim, kesempatannya lebih besar Anda bisa masuk surga bersama mereka. Tetimun etunya ada acara majelis solawat, ada acara majelis zikir, ada acara majelis ilmu, salat tak toman deteng arasanan si bodoh tegi. Njuk ji mak majelis melolo kok, mak merame melolo, tak tahu coba ada orang ate dunga. Nah, tidak apa-apa, dah hadir tidak apa-apa, tapi jangan pernah berharap di akhirat nanti kalian akan masuk dengan golongan-golongan itu. Jangan pernah berharap. Jadi seharusnya kita di dunia sekarang ini ada majelis ilmu. Mungkin kita punya uang 50.000, empian meleh aeng nyombeng ke majelis ilmu. Siapa tahu dengan itu jenengan bisa selamat nanti. Soalnya secara akal Pak, secara akal gue lebih empian mereka benih 100 tahun Pak. Buan tahun neraka gua nika.
Kalau tidak ada orang yang kita kenal sebagai VIP di akhirat, tidak akan bisa kita diselamatkan itu. Tidak akan bisa. Itu satu-satunya cara agar kita dan jenengan itu semuanya selamat. Karena kata Rasulullah, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun. Hanya 3 golongan nanti yang dapat menyelamatkan kita di akhirat. 1 nabi, 2 orang yang mati syahid, syuhada, yang ketiga para ulama. Apalagi di zaman sekarang ya, ketika sudah nasab habaib palsu, wah, rame sekarang kan ya. Habib disuruh tes DNA katanya. Iya, deki mau pada Imam Mahdi, Pak Imam Mahdi suruh tes DNA dia. Ya, Dajjal suruh tes DNA kata. Jadi sekarang di mana kiai dan habaib sudah mulai diadu domba, Pak. Diadu domba sekarang, rame sekarang, Pak. Saya dari Probolinggo jauh-jauh ke Banten urusan itu, Pak. Ada debat bi orang yang ngocah habib palsu nih kan. Sebenarnya kan tidak masalah, sampai tidak percaya terserah sebenarnya. Tapi kalau mencaci maki Anda bermasalah gitu. Anda mau percaya Habib itu keturunan Nabi, mau keturunan Abu Lahab, terserahlah. Tapi kalau Anda mencaci maki, menghina, itu Anda bermasalah berarti. Seharusnya Anda tidak percaya tidak apa-apa sebenarnya, terserah. Kita yang ada di pesantren bertahun-tahun sudah diajarkan para habaib itu keturunan Rasulullah. Saya lebih percaya kepada kiai-kiai Sidogiri daripada kiai-kiai yang baru keluar sekarang itu. Saya baca kitab tak pate tahu wah. Ya. Tidak tanya aki langsung ngak-ngakan. Ya. Mending percaya ke kiai Sidogiri saya. Ada Kiai Abdul Alim, Kiai Nawawi bin Abdul Jalil ya. Kan seperti itu. Sebenarnya tidak masalah, ada yang nggak percaya Habib terserah. Yang penting jangan mencaci maki. Kenapa? Rasulullah bersabda, la yambaghi lil muslim ayyakuna ta'anan wa la'anan. Orang umat Islam itu jangan mencaci maki, jangan menghina. Tidak boleh. Jangan suka mencaci maki, jangan suka menghina. Jenengan tidak percaya, tidak apa-apa gitu. Yang penting Anda jangan merugikan umat Islam. Akhirnya bisnis orang-orang disuruh tes DNA semua, major segemik juta. Nah, ekalako. Kan seperti itu. Nah, di zaman fitnah seperti ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud sudah memberikan wanti-wanti kepada kita. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu setiap hari Kamis beliau selalu mewanti-wanti kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun. Akan datang sebuah zaman kepada umat manusia. Yang pertama, tumatu fihi sholah, di mana sholat sudah tidak dikerjakan lagi. Semakin banyak sesengka bejeng, Pak. Bener? Semakin banyak tak bejeng nih, terutama Pak ya, terutama kalau bulan Ramadan, Pak, aku kalau sholat taraweh, kalau imamnya cepat makmumnya banyak, Pak. Kalau imamnya lambat makmumnya sekuni, Pak. Dila imam nih kesan tak kerapak tebuk, wah banyak nih makmum nih. Tapi ketika imam itu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, hari kedua sobung makmum nih kawan. Degi tidak para telasan lu baca boleh kan biasa. Ini kan ini sholat apa dimu kata saya ini. Jadi untung malaikat tak ngosokan, Pak gitu. Malaikat ngosokan rapat nih. Nah, sholat itu sudah mulai dipermainkan sekarang. Bahkan ada orang yang mengatakan tidak usah sholat, cukup ingat sama Allah. Bahkan kemarin di bulan Idul Fitri, bulan Syawal, ada yang langsung nelpon Allah, Pak. Ada orang Indonesia itu. Saya menetapkan Idul Fitri ini langsung nelpon Allah katanya. Anja, kok di nomor WA nengaranya kok. Bayangkan kalau sampai langsung nelpon Allah, itu kan keren kan? Langalain Nabi Musa dia. Nabi Musa saja ngobrol sama Allah itu melalui beberapa hijab karena tak kuat mau langsung ngadep Nabi Musa itu. Ketika Nabi Musa mengatakan Robbi arini anzur ilaik, ya Allah aku ingin melihat engkau, lantaroni tak bisa Musa, ben tak bisa nyongok engkau, kata Allah. Ternyata fasoiko, Nabi Musa langsung pingsan kan, tidak kuat kan. Orang Indonesia mekalah Nabi Musa, Pak.
Nelpon langsung Pak, nggak nyebut status. Ya. Bila Idul Fitri ya Allah, boleh bila status laku jang dia. Orang Indonesia nih mau ngaku nih ketakung nanggung Pak. Bodoh sing ngaku nabi, orang Bogor kan, siapa roh tukimin ya. Jadi nyaman bila tak meyakinkan, masa beda nabi nyaman tukimin dia. Mau nak selawatan dari Allahumma sholli ala sayyidina tukimin kan dia Pak. Kan tak nyaman sekali kan gitu. Keng orang Indonesia ini kan makin ngaku tak nanggung banyak pengikut Pak, banyak pengikut. Beda si omong bi semut biarin deh. Wa makhali inna rahmatan gunung Semeru DPR MPR kapi sebut aki ini. Banyak pengikut aja. Tak nanggung mau ngaku nih gitu. Beda si mimpi Nabi Khidir. Bayangkan Nabi Musa nikah ketemu Nabi Khidir jauh melarat majma'al bahraini au amdiya hukuba. Jauh Nabi Musa perjalanan ketemu Nabi Khidir melarat. Pas bedering Indonesia nih gue nik mepe Nabi Khidir jan. Anjare nika Khidir sering kamu macan gue nika. Takut apa Khidir ring tanggul Pak gitu. Mak bisa gitu loh. Kok sangat mudah seperti itu. Dan pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak itu. Itulah Indonesia ya. Tumatu fihi sholah. Yang pertama kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sholat sudah mulai tidak dikerjakan lagi. Yang kedua, wa yushrafu fihil bunyan. Nanti di akhir zaman bangunan akan dibangun tinggi-tinggi. Sekarang bangunan tinggi-tinggi Pak, ada perhotelan, ada pertokoan, ada mall, semuanya sudah terjadi. Wa yakthurul halfu wat talaun. Akan banyak nanti di akhir zaman kata sahabat Abdullah bin Mas'ud orang yang sedikit-sedikit bersumpah dan melaknat. Sekarang terjadi. Ada orang mengatakan haram mencium tangan habaib, ada itu. Haram baca rotibul haddad katanya. Kok bisa baca rotibul haddad haram ini? Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau mengijazahkan amalan-amalan para habaib dan salah satunya hizib yang terkenal bernama hizib Khulasatul Maghnam wa Bughiyatul Mahtam Bismillahil A'zam karya Habib Ali Al-Attas. Diijazahkan, rotib diijazahkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kok ada sekarang yang bilang mengijazahkan membaca rotibul haddad haram? Ini bukan kiai saudara, ini orang-orang munafik. Sifat pertama kali orang kafir yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran apa? Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu sifat orang kafir pertama kali di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Ebelein tak ebelein pegun pengko. Mun beda orang pengko nekah mewarisi sifatnya orang kafir. Andaikan seluruh ulama mengatakan Habib itu keturunan Nabi, saya tidak percaya. Itu termasuk mewarisi sifat orang kafir yang pertama kali Al-Quran sebutkan. Pengko ini kan sifat orang kafir. Dan sifat orang kafir yang terakhir yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran apa? Min syarri hasidin idza hasad. Hasud, iri, dengki. Bada tetangkeh mele mobil ereh. Bada tetangkeh abangun compo dengki. Semakin kita sampaikan banyak dalil, maka semakin salah menurut mereka. Itu dengki. Dengki, napa bahasa Madura dengki ini kah? Dengki. Dengki nekah tebuna Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Dengki nekah sobung obat bu. Dengki nekah sobung obat tak bisa. Empian memberi obat kalpanak sebarang tak bisa. Tak beres. Dengki nekah obat tekun situng yang Imam Ghazali. Napa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma menyampaikan ribuan para ulama, percuma menyampaikan ribuan ayat. Kalau memiliki sifat dengki, Habib, Nah, kalau orang itu punya sifat dengki, tidak akan sembuh kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Imam Ghazali neka membahas ada 3 penyakit yang tidak ada obatnya. Beda telok penyakit sesobung obatah. Pertama dengki. Kedua napa? Salah buduh sombong. Nah, neka sobung obat apa? Jadi Imam Ghazali neka sobung obat neka. Salah buduh sombong. Macam kita pas-pasan, ilmu pas-pasan, yuma iyo. Haram menikahkan anak kita bersama mereka. Nah, neka buat. Neka ngawur neka. Beda semakin orang yang sing neka. Neka sakmur salah budu sombong. Neka sombong obatan Imam Ghazali neka. Tak bisa. Hibali tak bisa. Nah, itu yang kedua. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, watak surur risha wazina. Nanti di akhir zaman akan banyak uang riswah, uang suap, dan akan banyak perzinahan. Saya kemarin ada di Jakarta. Saya kalau ke Jakarta Pak, lihat kiamat itu kayaknya dekat di sana itu. Nyari rengko dungan tak nemu gulai Jakarta nih. Bek melarat Pak. Mana bi tanggul kan banyak gini kan. Aku dungan kapi. Tak tahu neng mon pleman tahu neng gue lagi. Cuma mau nekanto panjenengan kodungan saja gitu. Mana bi Jakarta nih jarang sih kodungan nih. Kiamat itu kayak kurang seminggu kalau di Jakarta itu. Nah, perzinahan kula mana bingin nape hotel Pak Ki. Mana bingin nape hotel. Muka kamar hotel naga kujuk banyak reng bini panggilan itu. Tahu wanita panggilan Pak ya? PSK. Ya, PSK, penjual sate kambing. Ya, itu banyak di hotel itu. Pas kula tanya aki, wani piro Mas? Dak wani dia kok. Jelas sarongan wi songgon kita nyaki wani piro, dak wani dia kok. Ora wani ku. Reken wala pora suku saro, padahal sarongan kita nyaki wani piro dia. Iya kalau Nabi Yusuf dikunci di dalam kamar bersama 2 orang bersama berduaan dengan wanita cantik. Nabi Yusuf bisa menahan syahwat. Di dalam surah Yusuf kan diterangkan kan ya, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ketika Nabi Yusuf dikunci di dalam kamar oleh Zulaikha mengatakan, ayo Mas bila boleh. Wa-duaan Nabi Yusuf. Apa jawaban Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah, aku berlindung dari kemaksiatan kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihudz zalimun. Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Nabi Yusuf mulai nafsu kepada Zulaikha, perkosa Pak Nabi Yusuf nih. Dalam kamar bayangkan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, para pun Pak. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Andaikan Nabi Yusuf tidak melihat burhan, hidayah, cahaya, dalil dari Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah cara kita menyelamatkan Yusuf dari perzinahan itu. Kalau kita enggak Pak, kalau kita dikunci di dalam kamar berduaan dengan perempuan, apa dalil kita? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir neka mau tak kalah neka. Ngopong tadi saya tahu kan. Itu dalil kita. Beda kalau Nabi Yusuf, qala ma'adzallah gitu. Aku berlindung kepada Allah. Mau kita di dalil mubadzir Pak, mau neka. Ki beda dalil lah pakai lopot ki. Nah, neka perbedaan kita dengan Nabi Yusuf. Nah, nanti di akhir zaman kata sahabat Abdullah bin Mas'ud akan banyak riswah, uang suap. Uang suap ini biasanya akan datang ketika hampir calonan Pak. Ada calon kepala desa bagi-bagi uang ya. Ada calon DPR, MPR bagi-bagi uang. Itu secara hukum fikih haram. Kalau dia niatnya agar kamu wajib memilih, haram. Kalau diakad dulu, mau tak milih tak napa gi, tak napa, nah, tak apa kalah roh Pak, tak napa, kalah roh mengarwah. Berarti meri cuma-cuma berarti, mau wajib milih berarti ada apa kan seperti itu. Ketika faidha ro'aitum dzalika, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, mun beun ledepak ke zaman ruah, mun beun ledepak ke zaman seepon sebut aki kadinto.
fannajatu fannajatu, selamatkan diri kalian, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, selamatkan diri kalian. Kemudian santri-santrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, wa kaifa an-najat, bagaimana cara kita menyelamatkan diri ketika kita hidup di zaman itu, wahai Abdullah bin Mas'ud? Maka beliau menjawab, kun hilsan min ahlasi baitik, je keluar Roma mun tak penting, tak usah keluar Roma mun tak penting, mun beni karena lakoh, mun beni karena silaturahim, mun beni karena pengajian, mun beni karena bengo bengin sepenting, tak usah keluar rumah. Wa kuffa yadaka wa lisanaka, dan tahan lisan dan tangan kalian, karena maksiat sejatinya terjadi karena lisan dan tangan. Itu cuma caranya. Jadi kulah sarang panjenengan menabi tak oning masalah agama, tak usah norok komentar, Pak. Mau norok komentar jen rosak, Pak. Jen rosak. Cukuplah para ustadz, para ulama yang berkomentar masalah agama. Kita tidak usah komentar. Bagi kita yang tidak paham itu jangan. Kenapa? Urusan agama ini sulit, Pak. Monduk nekah bertahun-tahun belum tentu bisa membaca kitab, Pak. Santreh yang monduk bertahun-tahun belum tentu bisa membaca kitab. Atau bahkan tadi yang dibaca sholawat ini kan ya, sholawat simtud duror. Ketika kita membaca sholawat simtud duror, paham pian maknana, Pak? Ngerti maknana niki? Tahun nih kan ki? Pokok pun berita bunem pian pun kan seperti itu, kan sulit kan? Fahina koruba awanu wad'i hadzal habib. Apa artinya, Pak? Kan tak oning kan? Detik-detik Nabi Muhammad akan dilahirkan. Kan seperti itu. Nah, sehingga kita yang kira-kira berpendapat pasti salah, jangan. Biarkan para ulama yang menjawab. Dan Rasulullah memberi pesan kepada kita, fa idza ra'aitum dzalika fa-idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa'alaikum bisawadil a'dzam. Kalau kalian melihat perbedaan pendapat yang banyak, pilihlah mayoritas para ulama. Tak usah bingung, Pak. Bodoh sing ngocak Habib palsu, bodoh sing ngocak Habib keturunan Nabi. Mungkin bingung. Carilah mayoritas ulama keturunan Nabi. Kamu masih mayoritas, saya paling banyak sih kamu, pelerua pasti selamat. Kenapa? Karena Nabi sudah minta 3 perkara kepada Allah, yang 2 dikabulkan, yang 1 enten. Nah, neka terakhir neka sebelum kula pamit neka. Nabi Kak Dinto sudah pernah nyokon telok perkara kepada Allah, se-2 kabul lagi, se-1 enten. Saya pertama, napa bener Rasulullah? Ya Allah, lan tajtami ummati ala dhalalah. Ya Allah, jangan sampai umatku bersepakat kepada kesesatan. Fa'atoniha, dikabulkan oleh Allah. Tidak mungkin umat Nabi 50% salah semua, tidak akan. Tidak mungkin umat Rasulullah 100% murtad kebi, tak kira. Karena ketika ada kesesatan pasti Allah munculkan orang-orang yang akan membantah. Ketika ada orang yang berkata kebatilan, Allah akan munculkan para mujahid, orang-orang yang akan membela kebenaran. Karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menciptakan umat Nabi Muhammad untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sekali muncul kesesatan pasti akan banyak yang menentang. Itu sudah sunnatullah, tidak akan terlewatkan itu, tidak akan diganggu gugat oleh pihak manapun pasti. Jadi umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Itu disepakati dan dikabulkan oleh Allah. Permintaan Nabi yang kedua yang dikabulkan oleh Allah apa? Ya Allah, jangan biarkan umat Islam jatuh kalah di tangan orang-orang kafir. Dan itu terbukti, Pak. Gaza, Palestina dikeroyok Amerika, dikeroyok Israel, dikeroyok Jerman, sampai detik ini Gaza tidak tumbang, saudara. Hanya Gaza, belum umat Islam yang bersatu. Hanya Gaza, keroyok Amerika, Israel, Palestina tak tumbang, tidak terkalahkan. Karena itu sudah dikabulkan oleh Allah melalui doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, si nomor telok nih kasih tak kabul lagi, Pak. Nabi Muhammad nikah minta si nomor telok nikah, Allah tak setuju. Napa permintaan Nabi terakhir? Ya Allah, semoga umatku tidak saling ribut ya Allah. Nah nikah tak kabul lagi dan
Kita akan atokar melolo panjen Pak. Ribut melolo kita ini. Kenapa umat Islam itu selalu ribut? Karena umat Islam ini rata-rata diciptakan dari tanah sengketa, Pak. Mangkan atokar melolo, masalah tanah atokar, masalah warisan atokar, masalah nasab atokar, masalah seburung atokar. Nah makanya tidak dikabulkan oleh Allah ini. Janji tak bisa umat tebuan bekano begdernya ladder bulan Muhammad ya. Makanya ketika Nabi Muhammad minta ya Allah umatku manter tak atokaran tak kabul lagi. Panjalat kita ini sudah seperti ini atokar melolo gua kula gitu. Tak bisa lah. Jadi mau beda tetangga atokar biasa lah. Karena dulu Nabi pernah minta tak kabul lagi ya Allah. Nah, maka dari itu ayo sekarang agar kita tidak lama-lama di neraka, bukan masuk surga Pak, masuk surga kita tak pantas Pak itu. Agar kita tidak lama-lama di neraka, marilah kita mendekat kepada orang-orang soleh, mendekat kepada para ulama ngaji Pak. Mun bedah acara majelis napa bae, deteng niat kumpul dengan orang soleh. Siapa tahu nanti di akhirat kita diingat sebagai santrinya, bejana kita 200 tahun masuk neraka oleh diskon dari Allah 70%, kan lumayan Pak, kan lumayan. Ya Allah dulu dia selalu hadir di majelis saya, ya Allah dulu dia selalu menyumbangkan meskipun hanya air 1 gelas ketika saya mengaji, angkat dia masuk surga ya Allah. Seharusnya ampiannya kepetong tahun bedain neraka bisa didiskon langsung, ampian langsung masuk surga ketika itu. Itu satu-satunya cara agar kita tidak lama-lama di neraka. Tak usah omong duk remo sekarang langsung masuk surga. Aduh, tak potongan Pak, tak potongan. Karena kata Rasulullah, syafaati lil kabair li ummati. Syafaatku untuk para pendosa besar, dan kita itu semuanya pendosa besar, Pak. Kita itu semuanya. Kalau dihitung 24 jam, kita ingat sama Allah itu hanya berapa detik kan? Kadang lah Allahu Akbar pikiran langsung aduh laku angsuran jatuh tempo ya Allah. Baru Allahu Akbar lah enggak otang Pak ini. Jadi sholat kita itu perlu disolati lagi sebenarnya. Ya, istighfar kita itu perlu diistighfari lagi gitu ya. Ketika bujeng lah nanti tak usah lah berharap surga, tak bisa. Sekarang fokus mendekat kepada orang soleh, kepada para habaib, kepada para kiai, agar nanti di akhirat kita bisa berkumpul dengan mereka semua. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari Al-Fakir sendiri. Mungkin nanti sepulang dari acara yang biasanya jarang baca sholawat Pak ya, yang jarang baca Quran, masa bertahun-tahun jadi umat Islam maca Quran tahun ini kan todus Pak itu. Nah itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.